Selamat berjumpa kembali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran Eyang, Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan? Semoga batin selalu diselimuti rasa damai yang mendalam dan kesehatan berkah. Coba saya mau bertanya, jujur dari hati ke hati, seberapa sering Bapak dan Ibu merasa tersiksa karena lutut mendadak gemetaran hebat saat mencoba bangkit dari posisi sujud atau tahiyat akhir sewaktu beribadah sholat? Banyak sekali orang tua yang langsung pasrah menduga bahwa rasa lemas dan gemetaran pada lutut tersebut adalah hal wajar karena faktor usia senja yang menua. Hari ini saya ingin menegaskan dengan penuh rasa empati bahwa pemikiran pasrah tersebut kurang tepat dan harus diluruskan segera. Membiarkan lutut gemetaran tanpa penanganan yang benar sangat berbahaya, karena bisa membuat Bapak dan Ibu mendadak roboh, terjatuh saat berdiri dari posisi sujud di atas sajadah. Banyak lansia sengaja membuang kuning telur karena takut kolesterol. Padahal justru di kuning telur terdapat kolin dan vitamin D3 yang mengunci kalsium ke tulang lutut. Membuang kuning telur malah membuat otot paha makin menyusut dan kaki gemetaran. Belakangan ini seorang dokter dibuat terkejut melihat perubahan luar biasa pasien lansianya. Pasien sepuh yang tadinya gemetaran saat sholat, mendadak bugar kembali hanya dengan makan 2 butir telur rebus utuh harian. Hari ini saya, Dr. Irfan Ali, akan membongkar seluruh rahasia kebaikan dari 2 butir telur rebus utuh ini secara santai, khusus untuk Anda semua. Simak terus penjelasan saya dari bab awal sampai bab akhir, secara saksama, tanpa terputus, demi menjaga kesehatan fisik harian. Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan, simak bab keempat nanti, karena di sana ada rahasia instan tentang aturan takaran internal konsumsi 2 butir telur rebus utuh yang paling aman bagi organ dalam Anda. Sebelum kita mengobrol santai lebih jauh, yuk kita bersalaman hangat dahulu dengan menekan tombol subscribe. Sekarang juga, nyalakan pula lonceng pemberitahuannya sebagai bentuk dukungan emosional, agar channel ini bisa terus membagikan ilmu harian untuk seluruh lansia di wilayah Indonesia tercinta. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan dimanapun berada. Mari kita duduk santai bersama di teras rumah yang teduh, sembari menikmati ketenangan hari yang damai ini. Saya ingin mengajak kita semua mengobrol dari hati ke hati mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jaringan sirkulasi dan otot tubuh kita seiring bertambahnya usia senja yang menua, melewati angka kepala 60 tahun ke atas. Dalam kehidupan harian kita semua, Bapak dan Ibu yang saya sayangi, saat usia kita melangkar melewati angka senja 60 tahun ke atas, seluruh sistem kompor pembakar energi tubuh kita, apinya mulai mengecil. Melambatnya kompor metabolisme di dalam tubuh orang tua ini berbanding lurus dengan menurunnya pembentukan massa otot serta penyerapan zat kalsium pada tulang. Akibatnya, otot paha yang bertugas menopang berat badan saat bangkit berdiri menjadi makin tipis, menyusut, dan kehilangan tenaganya. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana agar kondisi organ dalam dan otot tubuh Bapak dan Ibu ini menjadi sangat mudah dibayangkan di dalam pikiran kita semua harian. Coba bayangkan, sebuah tiang penyangga bangunan rumah tua yang adonan semen dan besi tulangnya mulai melorot keropos karena kekurangan bahan pengikat murni. Ketika tiang tua tersebut dipaksa menahan beban atap yang berat, tiang pasti akan bergetar hebat dan rawan roboh patah menjadi 2 bagian. Kondisi otot paha dan sendi lutut pada tubuh Bapak dan Ibu memiliki keadaan yang teramat mirip dengan tiang rumah keropos yang bergetar menahan beban berat tersebut. Karena otot paha menyusut drastis, sendi lutut dipaksa bekerja sendiri, menahan seluruh bobot tubuh saat Anda bangkit dari posisi sujud atau tahiyat akhir. Akibatnya, timbul getaran lemas pada kaki, rasa nyeri linu menusuk, serta tubuh terasa goyah tidak stabil saat berdiri tegak di atas sajadah sholat. Kelemahan otot paha dan lutut gemetaran ini pada akhirnya akan merusak kualitas istirahat tidur malam. Bapak dan Ibu sekalian, karena sendi terasa
pegal tegang panas. Saat memejamkan mata, Anda sering merasa cemas, membayangkan rasa sakit di lutut, sewaktu hendak beribadah esok hari. Ketika terbangun di siang hari, pasokan energi rasanya tersedot habis, meninggalkan rasa letih lesu pada otot-otot tubuh orang tua kita sepanjang waktu melakukan aktivitas harian. Secara psikologis, masalah biologis paha menyusut dan lutut gemetaran ini, lama-kelamaan akan memengaruhi kesehatan batin orang tua kita semua di rumah harian. Muncul rasa cemas yang mendalam dan perasaan kurang bersemangat setiap kali hendak menunaikan ibadah sholat secara berdiri sempurna. Eyang menjadi takut kalau tubuh tiba-tiba limbung terjatuh di atas sajadah, sehingga terpaksa sholat sambil duduk dengan perasaan sedih yang teramat berat di dada. Lalu bagaimana cara kita menebalkan kembali otot paha yang menyusut, serta mengunci zat kalsium ke tulang lutut tanpa harus takut bahaya kolesterol harian? Tuhan yang Maha Pengasih ternyata sudah menyediakan penawar luar biasa di dalam kesederhanaan 2 butir telur rebus utuh. Bahan pangan murni dari bumi ini bukanlah makanan biasa tanpa arti, melainkan sebuah wadah penyimpanan nutrisi paling lengkap yang Tuhan sediakan khusus dengan harga murah untuk manusia. Mari kita bedah kandungan ilmiah dari 2 butir telur rebus utuh ini. Berdasarkan data penelitian kesehatan modern, menggunakan bahasa obrolan sehari-hari yang paling gampang dipahami. Di dalam putih telur tersimpan kandungan protein murni berkualitas tinggi yang siap membangun kembali jaringan sel otot paha yang menyusut. Sementara di dalam kuning telur tersembunyi kekayaan zat kolin, asam lemak baik, serta vitamin D3 murni dalam jumlah melimpah harian. Di tingkat sel tubuh lansia, vitamin D3 murni dari kuning telur bekerja secara sangat cerdas, laksana sebuah gembok pengunci zat kalsium menuju ke dalam matriks tulang lutut Anda. Tanpa kehadiran vitamin D3 dari kuning telur, kalsium yang Bapak dan Ibu makan dari makanan harian hanya akan mengapung liar di sirkulasi darah tanpa pernah bisa diserap oleh tulang. Vitamin D3 memastikan kalsium mengendap sempurna, memperkuat kerapatan tulang sendi lutut Eyang. Selain mengunci kalsium ke tulang lutut, kandungan zat kolin murni dari kuning telur juga memiliki daya hantar yang kuat untuk memperbarui selongsong persarafan tepi tubuh kita. Zat kolin bekerja memulihkan kepekaan sinyal saraf, pembawa perintah dari otak menuju ke otot paha, sehingga refleks pergerakan kaki menjadi sangat cekatan. Hambatan sinyal saraf yang memicu getaran lemas pada lutut sewaktu bangkit dari sujud bisa dihentikan secara bertahap harian. Kombinasi protein murni dan zat kolin dari 2 butir telur rebus utuh ini juga terbukti ampuh membantu menenangkan sistem saraf pusat serta menstabilkan hormon stres atau kortisol di dalam dada. Ketika hormon stres diredam, ketegangan otot paha akan mengendur rileks, sirkulasi darah melancar, dan batin Bapak dan Ibu terasa jauh lebih tentram. Anda tidak perlu lagi merasa cemas saat bangkit dari tahiyat akhir karena otot paha sudah kembali tebal bertenaga. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan mengenai pentingnya memilih jenis bahan telur murni yang dimasak secara alami dengan cara direbus utuh bersama cangkangnya. Tolong jangan pernah mengolah telur dengan cara digoreng memakai minyak goreng bekas mendidih berulang kali atau dicampur penyedap rasa kimia buatan pabrikan industri. Keaslian telur segar yang direbus murni di dalam air bersih adalah kunci utama datangnya berkah, kesembuhan sejati bagi tubuh kita. Saya sangat memahami kalau di dalam hati kecil Bapak dan Ibu sekalian pasti muncul rasa khawatir jika mengonsumsi kuning telur bisa membuat kadar kolesterol darah melonjak tinggi. Rasa takut itu adalah hal yang sangat wajar, karena mitos lama tersebut sudah terlanjur beredar luas di masyarakat kita. Tenangkan hati Bapak dan Ibu yang saya sayangi, karena kolesterol alami dalam kuning telur rebus tidak pernah merusak pembuluh darah jika dimasak secara tepat. Kesembuhan yang penuh berkah hanya akan bisa kita dapatkan jika kita menjaga kedisiplinan pada aturan dosis yang sangat kecil, serta ketepatan waktu konsumsi harian. Takaran paling ideal untuk lansia adalah cukup mengonsumsi 2 butir telur rebus utuh
setiap hari secara teratur. Jangan mengkonsumsinya secara berlebihan hingga berbutir-butir dalam sehari, melainkan jadikan 2 butir telur rebus utuh ini sebagai menu lauk pauk utama pembangun otot paha Anda. Mari kita siapkan panduan takaran detail dan sangat visual, agar mudah dipraktikkan langsung di dapur rumah Bapak dan Ibu sekalian. Lebuslah 2 butir telur ayam segar di dalam air mendidih selama kurang lebih 9 hingga 10 menit, sampai bagian putih dan kuningnya matang sempurna. Nikmatilah 2 butir telur rebus utuh ini, lengkap bersama bagian kuningnya, saat menyantap sarapan harian Anda di dalam rumah, tanpa menambahkan garam dapur berlebihan. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah diminum hangat bersama segelas air putih hangat. Sesaat setelah Bapak dan Ibu menyantap sarapan harian Anda, mengonsumsi telur rebus utuh di waktu sarapan akan memastikan asam amino dan vitamin D3 diserap sempurna oleh usus halus saat metabolisme tubuh sedang aktif. Nutrisi murni ini akan langsung dialirkan melalui pembuluh darah untuk mempertebal jaringan sel otot paha yang sempat menyusut sepanjang hari. Namun di tengah penjelasan yang penuh manfaat kebaikan ini, saya wajib menyampaikan sebuah disclaimer medis dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab sebagai dokter. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kondisi fisik setiap orang tua di dunia ini diciptakan sangat unik dan memiliki riwayat kesehatan harian yang tidak sama. Kita harus selalu bijaksana dalam menerapkan setiap metode penyembuhan harian demi menjaga keselamatan fisik jiwa kita bersama. Jika di antara Bapak dan Ibu saat ini kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis tahap lanjut yang cukup berat, seperti alergi protein telur akut, gangguan fungsi gagal ginjal parah yang ketat, membatasi asupan protein, atau memiliki penyakit asam urat yang teramat tinggi, tidak terkontrol, tolong lewati bab konsumsi internal ini. Bapak dan Ibu tidak perlu memaksakan diri meminum atau memakan telur rebus demi menghindari risiko ketidakseimbangan tubuh. Demi menjaga keselamatan jiwa orang tua kita semua, silakan lewati bagian terapi internal ini dan pilihlah metode pengobatan dari luar yang jauh lebih aman harian. Selalu luangkan waktu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis pribadi yang biasa merawat Bapak dan Ibu sebelum mengubah pola makan harian. Sifat berhati-hati adalah bentuk ikhtiar mulia yang sangat diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun kita berada selalu. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban mutlak bagi orang tua yang memiliki alergi protein atau pantangan organ dalam, karena sama sekali tidak melibatkan saluran pencernaan perut harian kita dalam menyerap khasiat kebaikan pemulihan sendi. Kita akan memanfaatkan air hangat bekas rebusan cangkang telur, atau kompres hangat, media handuk basah pada area persendian lutut, dan otot paha menjelang istirahat, tidur malam harian. Metode terapi luar ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan lancarnya titik-titik saraf tepi pembuluh darah yang tersebar luas di sekeliling sendi lutut. Kehangatan media kompres luar ini bertindak laksana pembuka gerbang sirkulasi darah yang mampet menuju otot paha Anda. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah dengan panduan langkah demi langkah yang gampang ditiru oleh siapa saja. Pertama, sediakan sebuah wadah baskom plastik bersih dan selembar kain katun lembut di kamar Anda. Kedua, siapkan air hangat bekas rebusan telur yang masih bersih, atau rebuslah 2 gelas air bersama seujung sendok garam dapur di dalam panci sampai mendidih merata. Langkah ketiga, tuangkan air hangat tersebut ke dalam baskom plastik Anda. Lalu campurkan sedikit air dingin biasa secukupnya harian. Aduk rata dan pastikan suhunya berada pada tingkat hangat-hangat kuku yang teramat nyaman di kulit luar lutut Anda. Tolong, jangan sekali-kali memakai air yang terlalu panas mendidih di dalam baskom plastik tersebut demi menghindari bahaya iritasi kulit luar orang tua kita yang cenderung menipis dan peka terhadap suhu panas. Kulit orang tua cenderung menipis dan rentan luka melepuh
akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia senja kita yang sudah mengalami penuaan jaringan sel. Cara mengetes tingkat kehangatan air kompres yang paling aman adalah dengan menempelkan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri ke dalam air baskom. Bukan menggunakan telapak tangan kita yang tebal, karena tingkat ketebalan kulitnya teramat berbeda jauh dengan kulit area lutut. Jika suhunya sudah dirasa hangat kuku yang melegakan batin. Langkah keempat adalah celupkan kain katun ke dalam air hangat. Peras sedikit sampai lembab, lalu balutkan kain hangat tersebut tepat di atas seluruh permukaan tempurung lutut dan otot paha Bapak dan Ibu secara lembut. Ambillah posisi duduk bersandar yang paling santai di atas kursi kamar tidur Anda. Nikmati waktu terapi luar yang damai ini selama 15 hingga 20 menit harian. Sembari kain hangat menempel rileks di lutut, Bapak dan Ibu akan mulai merasakan sensasi fisik berupa hawa hangat yang menjalar lembut, meresap ke dalam tulang persendian kaki Anda harian. Disusul munculnya getaran kesemutan ringan yang samar di sekitar tempurung lutut sebagai tanda pembuluh darah, pembawa oksigen yang tadinya kaku, menjepit sirkulasi, kini sudah mulai melebar rileks. Aliran darah kotor terdorong lancar, kembali naik ke atas menuju jantung. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi kompres hangat lutut ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan habiskan waktu yang damai ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir, berdoa, atau bermeditasi santai di kamar tidur. Mengisi waktu kompres dengan mensyukuri hari dengan penuh kedamaian akan membawa dampak luar biasa bagi kesehatan rohani orang tua kita semua di rumah harian. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna. Otak kita secara otomatis akan menghentikan produksi hormon stres, sehingga seluruh persarafan tubuh menjadi rileks santai tanpa tegang. Setelah waktu 20 menit berlalu, Eyang akan melihat perubahan fisik yang melegakan, di mana ketegangan otot paha dan tempurung lutut yang kaku mulai mereda, kendor rileks. Angkat kain kompres tersebut dari lutut Anda secara perlahan-lahan. Seka seluruh permukaan kulit lutut menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut dengan cara ditepuk pelan, tanpa perlu digosok kasar, agar lapisan kulit luar orang tua yang menipis tidak lecet harian. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada seluruh permukaan tempurung lutut dan otot paha Bapak dan Ibu yang saya sayangi. Minyak zaitun berguna untuk mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap halus, kenyal, dan mencegah bahaya kulit tumit serta lutut pecah-pecah kaku yang menyakitkan. Kelembapan kulit yang terjaga dengan baik akan mengirimkan sinyal kenyamanan ekstra ke otak kita. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari kompres hangat lutut ini, jika dilakukan sebelum tidur, akan membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap harian. Penurunan suhu tubuh secara halus ini merupakan saklar utama yang merangsang kelenjar otak, melepaskan hormon melatonin melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh, tanpa gangguan gelisah di atas kasur Anda. Sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak harian. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan bawah ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari, atau Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh lelap tanpa gangguan bolak-balik ke toilet kamar mandi sepanjang malam hari yang dingin, dengan tidur malam yang teramat berkualitas dan pulas laksana bayi. Bapak dan Ibu bisa segera meninggalkan ketergantungan pada pemakaian obat tidur kimia yang memberatkan kerja ginjal. Istirahat malam yang utuh, tanpa interupsi rasa nyeri lutut, akan membuat tubuh berhasil mengumpulkan energi vitalitas secara maksimal. Keesokan harinya, Eyang bisa terbangun dengan kondisi fisik yang segar bugar, enteng, dan penuh semangat ceria harian.
Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang jika terapi kompres hangat lutut dan aturan konsumsi 2 butir telur rebus utuh ini dijalankan secara rutin. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi murni dari bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang teramat lembut untuk seluruh sistem pergerakan tubuh kita harian. Zat aktifnya bekerja secara konstan menetralkan penumpukan asam laktat kotor. Zat asam laktat yang menumpuk kaku di jaringan ikat persendian akan dikikis habis secara bertahap oleh sirkulasi darah yang lancar bebas dari sumbatan racun kaku, kelenturan sendi lutut, otot paha, serta jari-jari kaki yang tadinya kaku mengelut akan berangsur pulih menjadi tebal dan bertenaga kembali. Eyang bisa menggerakkan badan dengan bebas tanpa adanya gesekan kaku menyakitkan dari gejala nyeri punggung, pinggang, atau linu rematik harian. Tebalnya kembali jaringan otot paha dan kuatnya kerapatan tulang lutut berkat nutrisi kuning telur rebus utuh akan menjaga keseimbangan postur tubuh bapak dan ibu saat melangkah. Kekuatan kaki yang pulih ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan menjaga keselamatan jiwa bapak dan ibu selama beraktivitas sehari-hari di dalam rumah. Tubuh yang tegap dan kokoh akan mencegah timbulnya risiko kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di rumah. Dengan otot paha yang tebal bertenaga dan sendi lutut yang bebas gemetaran, bapak dan ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik, patah tulang panggul yang menakutkan. Eyang bisa menjalani hari senja dengan rasa aman, bugar, mandiri, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam melangkah berjalan serta beribadah sholat secara berdiri, sempurna tanpa bantuan alat tongkat lagi. Kita bisa menikmati masa senja yang indah, penuh kedamaian. Bukan hanya masalah persendian lutut dan otot paha yang dirawat menjadi tebal bertenaga, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh, bapak dan ibu juga akan dijaga ketat oleh khasiat telur rebus utuh, kandungan zat kolin, asam amino murni, serta vitamin D3 di dalam telur rebus utuh, menyimpan gizi berkhasiat tinggi yang bertindak sebagai pemelihara sel imun. Ramuan ini sangat ampuh menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan flu. Bapak dan ibu juga bisa memanfaatkan metode uap hangat dari rebusan air herbal murni untuk dihirup aromanya secara lembut di rumah guna, membersihkan seluruh saluran pernapasan kita harian. Metode uap alami ini terbukti ampuh bekerja aktif, membersihkan sistem limfatik kita dari sisa penumpukan zat racun kronis menahun. Hal ini secara bertahap akan menurunkan tingkat peradangan kronis di dalam sel organ dalam orang tua kita, semuanya harian. Bapak dan ibu juga bisa memanfaatkan metode uap hangat dari rebusan air herbal murni untuk dihirup aromanya secara lembut di rumah guna, membersihkan seluruh saluran pernapasan kita harian. Metode uap alami ini terbukti ampuh bekerja aktif, membersihkan sistem limfatik kita dari sisa penumpukan zat racun kronis menahun. Hal ini secara bertahap akan menurunkan tingkat peradangan kronis di dalam sel organ dalam orang tua kita, semuanya harian. Selain itu, sisa air hangat yang bersih bisa dimanfaatkan untuk metode kumur harian secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan, bapak dan ibu sekalian di rumah. Metode kumur hangat ini akan membasmi sarang kuman dan virus musiman yang kerap menguras energi tubuh lansia. Dengan benteng pertahanan tubuh yang kokoh kuat, Eyang selalu berada dalam kondisi bugar penuh untuk aktif bermain teria bersama anak cucu tercinta di rumah Anda. Bapak dan ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan lagi. Anjuran internal terbaik adalah nikmatilah 2 butir telur rebus utuh lengkap bersama bagian kuningnya saat menyantap sarapan untuk menutrisi otot paha dan mengunci kalsium ke tulang, lutut dari dalam tubuh kita secara halus, serta teratur harian di rumah. Sementara itu, anjuran terapi luar terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi eksternal berupa kompres hangat lutut. Berpeganglah pada prinsip utama
bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi, keteraturan, dan keteguhan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk merawat tubuh secara telaten. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil harian yang dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan. Namun, saya berpesan dengan penuh kasih sayang, agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani proses pemulihan alami ini di dalam rumah harian kita semua sepanjang waktu kehidupan kita. Jika di tengah jalan proses terapi luar atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan, seperti perut begah atau kulit lutut memerah karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakaian. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita dalam merawat kesehatan di usia senja agar ikhtiar selalu membawa berkah kebaikan. Sehat harus dilakukan dengan perasaan bahagia tanpa adanya paksaan batin sedikit pun harian. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di dapur rumah. Santapan 2 butir telur rebus utuh. Kita bisa ditaburi dengan seujung sendok lada hitam bubuk atau dimakan bersama. Irisan daun seledri segar saat sarapan, kehadiran lada hitam dan seledri murni ini terbukti sangat baik untuk memberikan efek kehangatan relaksasi tambahan pada lambung pencernaan, serta melancarkan aliran sirkulasi pembuluh darah eyang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kelembutan kasih sayang. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan lutut gemetaran dan otot paha lemas yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah kepada mereka umur panjang yang dipenuhi berkah ibadah harian bersama keluarga. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan usia yang panjang, tubuh bugar mandiri, selalu bahagia, dan selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan Yang Maha Kuasa, dimanapun berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas kemuliaan waktu Bapak dan Ibu untuk mendengarkan seluruh pemaparan kata ini hingga selesai. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan penuh manfaat ini kepada kerabat sesama lansia sekitar rumah Anda. Salam sehat.